Selamat datang di bimbingan belajar Reynolds Learning Solution, suatu bimbingan belajar matematika online. Bagi Anda yang berminat mempelajari matematika, Anda sedang berada di channel yang tepat. Karena di channel ini, kita akan mempelajari banyak hal tentang matematika, dari yang paling dasar, menengah, sampai tingkat lanjut. Segera persiapkan diri Anda dan selamat menyaksikan. Baik, kali ini kita akan membahas suatu soal yang sedikit menantang, yaitu 1 ditambah 3 dalam kurung 3 tambah akar 13 tambah 4 akar 3 pangkat seperdua. Pangkat seperdua yang pertama adalah dari sebelah kiri 3 sampai di sebelah kanan akar 3. Kemudian dipangkatkan dengan 2, dipangkatkan dengan seperdua dari 1 sampai pangkat seperdua. Soalnya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah yang seperti ini kalau disederhanakan seperti apa? Apakah akan jadi seperti ini, akar 2 tambah seperdua akar 6, atau yang ini seperdua akar 2 tambah seperdua akar 3, atau seperdua akar 2 tambah akar 3, atau seperdua akar 2 tambah seperdua akar 6, atau 2 tambah akar 3. Nah, untuk menjawab itu kita akan tulis kembali soalnya seperti ini. Jadi kita akan tulis, yang ini kita tulis kembali 3, jadi 1, kita tulis kembali 1, kasih warna hitam, tapi nanti sebentar kita ganti warna. 1 tambah 3 tambah akar 13 tambah 4 akar 3 dipangkatkan dengan seperdua. Angka ini kita kurung sendiri, pangkat seperdua lagi. Oke, ini kita kasih bagus. Oke, nah ini kita beri warna supaya kita tidak bingung. Ini kita beri warna yang di tengah, yang ini kita beri warna merah, yang ini karena ini yang duluan kita akan sederhanakan, kita beri warna merah. Kemudian yang ini warna biru, yang lebih besarnya dikasih warna biru, berarti ini juga warna biru. Biru maksudnya. Oke. Dan sisanya yang lebih besar kita beri warna hijau supaya mudah dimengerti. Oke, ini beri warna hijau. Nah, supaya kita langkah demi langkah yang akan kita kerjakan. Ini sama dengan di sini. Kita copy ini, kita tulis kembali semuanya ini. Kita tulis kembali seperti ini. Kemudian kita beri sama dengan di sini. Maaf, ini warna hijau. Ini warna hijau. Oke, ini warna hijau. Oke. Baru yang ini kita sederhanakan, kita hapus, bukan hapus. Yang 4 akar 3 kita buat jadi 13, itu kita ganti. Maaf. Yang 4 akar 3 kita buat dulu jadi 2 yang di sebelah kiri akar. Ini kita tulis, ini warna merah. Kita tulis 2 akar. Nah, ini kan 4, 2 kali 2 akar 3. Nah, 2 ini kalau kita masukkan di dalam akar, kita kuadratkan, dia akan jadi 2 kali akar 3 akar dikali akar 3 dikali 4.
Nah, 2 ini dia jadi 4 kalau masukkan ke dalam akar, kuadratkan. Sehingga akan menjadi 2 akar 12. Jadi yang ini kita ganti 2 akar 12. Ini kita pindah. Yang ini kita ganti 2 akar 12. 2 akar 12. Oke. Nah, berarti ini kita tulis lagi. Kita faktorkan 12 dan dimana faktor-faktornya itu kita jumlahkan menghasilkan 13, yaitu 1 dan 12. Jadi ini akan jadi seperti ini. Ini kita kasih lebar seperti ini. Atas lebar begini, ini kita akan faktorkan 13. Ini kita hapus saja ini kita perpanjang, ini kita panjang sampai sini. 13 kita jadi 12 di 1 kali 12, 1 tambah 12, kemudian akar 12 itu kita faktorkan akar 12 kali 1 kali 12. Oke. Sehingga ini akan jadi, kalau kita tulis kembali seperti ini, kita gunakan rumus ini. Coba, ada rumus akar A tambah B ditambah 2 akar AB itu sama dengan akar A tambah akar B. Ini rumus bisa dibuktikan rumusnya. Mudah akan dibuktikan rumus itu. Jadi kalau kita gunakan rumus itu, ini akan menjadi yang 1 tambah 12, berarti kita sederhanakan akan jadi seperti ini. Ini adalah A, ini B, ini A, ini B. Berarti ini akan jadi kita ganti warna lagi, akar A tambah akar B, berarti akar 1 tambah akar 12. Nah, ini kita dekatkan lagi ini. Ini kita dekatkan lagi. Oke. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini akan jadi akar 1 itu 1. Oke. Sehingga ini akan menjadi ini kita sederhana, kita copy lagi. Yang semua ini 3 tambah 1 kita jadi akan 4. Kemudian 1/2 ini kita ganti lambang akar, karena pangkat 1/2 ini sama saja dengan akar. Ini akan jadi 3 tambah 1 kita ganti sekalian jadi akar, tapi warna biru saja. Ini 3 tambah 1 itu 4. Nah, 3 tambah 1 kita tulis tetap 3 tambah 1. Ini 3 tambah 1 itu 4. Maaf, ini kita sederhanakan dulu. Kita kesederhanakan jadi seperti ini. Kita buat warna biru. 4 tambah akar 12 kita sederhanakan, dia jadi 2 akar 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, ini kita dekatkan. Oke.
Sehingga kita bisa gunakan lagi rumus kembali yang ini dengan A itu kita faktorkan dulu ini. Dia jadi kita copy lagi seperti ini. 4 itu kita faktor, kita buat dari penjumlahan, ini kita lebarkan. Kemudian ini kita lebarkan juga. Nah, kemudian ini kita perpanjang. Ini kita hapus. Akar 3 kita 1 tambah 3. Ini 1 kali 3, ini 1 kali 3. Jadi ini 4 kita faktorkan jadi 1 kali 3, 1 tambah 3. Kemudian yang 3 kita faktorkan 1 kali 3. Sehingga ini kemudian yang pangkat 1/2 kita jadikan akar, yang ini. Kita hapus ini pangkat 1/2 dengan ini, kita jadikan akar. Oke, sehingga pangkat 1/2-nya tinggal 1. Ya, kita tinggal dekatkan saja ini di sini. Oke. Setelah itu, kita gunakan rumus yang ini lagi. Yang ini. Oke, di mana A dan B yang ini A, kita pakai ini A, ini B, ini A, ini B. Sehingga kalau kita gunakan rumus yang ini, coba saya pin ini. Kita pin supaya gampang mudah kita buatkan rumusnya. Ini berarti ini sama dengan, kita copy lagi ini kita hapus. Berarti kalau pakai rumus yang ini, akar A tambah akar B, berarti akar 1 tambah akar 3 jadinya yang warna biru. Jadi akar 1 tambah akar 3 ini. Jadi akar 1 tambah akar 3. Ya, ini kita dekatkan yang ini. Oke. Setelah itu kita sederhanakan, ini akan jadi kita sederhanakan akan jadi akar, ini kita gunakan saja warna hijau. Ini pangkat 1/2 kita ganti ke akar saja. 1 akar 1 kan 1, berarti tambah 1 2, berarti 2 tambah akar 3. Oke. Nah, untuk menggunakan rumus yang ini, kita modifikasi yang ini. Dia akan jadi seperti ini. Di sini kan ada angka 2 di sini. Yang ini ada angka 2 akar AB. Berarti kita yang di sini kita sisipkan 2, tapi caranya seperti ini. Sama dengan akar ini ada tambah 2. Ini 2 tambah 2 kali 1/2 akar 3. Oke. Nah, 1/2 ini kita masukkan ke dalam akar yang kecil. Oke, dia akan jadi seperti ini. Akar 2 tambah 2 akar kuadratkan 1/2 jadi 1/4. 1/4 dikali 3. Dia akan jadi akar 2 tambah akar 3/4. Oke. Maaf, ini ada 2 di sini. Oke. Jadi kita akan mencari A dan B, di mana A dan B itu dijumlahkan dapat 2. Dikalikan dapat 3/4. Nah, itu kita tinggal buat seperti ini. Ini A tambah B itu sama dengan 2. A kali B itu sama dengan 3/4. Nah, artinya kita akan mencari 2 bilangan yang jika dijumlahkan 2 dan hasil kalinya 3/4. Nah, ini
A tambah B sama dengan 2, kita tulis A tambah B sama dengan 2, berarti A-nya itu sama dengan 2 kurang B. Kalau ini kita namakan persamaan 1, ini persamaan 2, berarti yang nilai A sama dengan 2 kurang B kita masukkan ke persamaan 1. Ini persamaan 3. Kita masukkan ke persamaan 2. Ini persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2. Nah, ini salah, ini persamaan 2. Berarti persamaan 2 kita tulis lagi A kali B sama dengan 3/4. Nah, A-nya 2 kurang B. Yang A ini kan 2 kurang B. Berarti yang ini kita hapus, kita ganti 2 kurang B. Berarti 2 kurang B dikali B sama dengan 3/4. Kita kali ke dalam. Ini 4. Kita kali 4 dua-duanya, yang kiri dengan kanan akan jadi seperti ini. 2 kurang B dikali 4B sama dengan 3. Sehingga kalau kita kali ke dalam, 2 kali 4B itu min 8B. Min B kali 4B itu min 4B kuadrat. Maaf, 2 kali 4B positif 8B. Ini min 4B kuadrat. Ini 3 pindah kiri jadi negatif 0. Oke. Nah, supaya lebih rapi kita kali min 1 semuanya. Kita kalikan dengan min 1 semuanya. Kemudian kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Ini akan jadi seperti ini. Jadi 4B kuadrat kurang 8B tambah 3 itu sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai B. Ini bisa difaktorkan. Kita akan cari dua bilangan. Hasilnya adalah 12, 4 kali 3 ini 12. Kemudian jumlahnya adalah min 8. Nah, itu adalah bilangan min 6 dengan min 2. Karena min 6 dikali min 2 adalah plus 12. Min 6 tambah min 2 itu sama dengan min 8. Berarti ini kita buat 4B kuadrat. Baru min 8B kita split atau kita pisahkan menjadi min 2B kurang 6B tambah 3 kita tulis lagi. Oke. Sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan yang ini akan jadi 2B dikali B kurang 1. Ini kita faktorkan juga kurang 3 kali 2B kurang 1. Kita faktorkan. Oke, sama dengan 0. Baru kita faktorkan lagi yang besar ini akan menjadi, karena dua-duanya adalah ini oke, ini ada kesalahan. Kita salah split ini, harusnya ketika split ini salahnya di sini. Kita splitnya salah, bukan seperti itu, tapi kita putar. 4B kuadrat kurang 6B kurang 2B tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini yang lebih mudah. Ini kita faktorkan ini, dua-duanya punya faktor 2B. Berarti 2B kita keluarkan, ini akan menjadi 2B. Kemudian negatif 6B bagi itu menjadi 3. Oke. Ini kita tinggal faktorkan negatif. Negatif 2B kurang 3 sama dengan 0. Oke. Sehingga dua-duanya ada faktor 2B kurang 3, maka akan menjadi 2B. Kita faktorkan lagi, 2B kurang 1 dikali 2B kurang 3 sama dengan 0. Sehingga B1 itu adalah seperti itu. Ada dua kemungkinan. 2B kurang 1 yang 0, atau 2B sama dengan 0, atau B-nya sama dengan 2B sama dengan 1, atau B-nya sama dengan 1/2, atau 2B kurang 3 sama dengan 0, sehingga 2B itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 3/2. Oke. Nah, tadi kan persamaannya tadi kita lihat A sama dengan 2 kurang B. Tadi kita dapat tadi A sama dengan 2 kurang B. A sama dengan 2 kurang B. Berarti A sama dengan 2 kurang 1/2.
Berarti A sama dengan 2 kurang 1/2 itu juga 3/2. Ini kemudian kalau kita terapkan yang sama, ini A sama dengan 2 kurang B, berarti A sama dengan 2 kurang 3/2. Itu sama dengan 1/2. Nah, ini akan dia saling bersilangan, sehingga dua bilangan itu A dan B itu adalah 3/2 dan 1/2. Nah, kembali ke yang tadi, berarti yang ini kita sorong. Kan jadi 2 tambah 2 akar 3/4. Nah, dua bilangan itu kita lihat tadi adalah, kita mendapatkan yang tadi adalah 3/2. Ini kita gunting 3/2 dan 1/2. Kita supaya mudah untuk kita lanjutkan yang tadi ini. Oke, berarti ini kita 3/2 dan 1/2, berarti akar 3/2 tambah 1/2 ini kita kurung tambah 2 dikali 3/2, 2 akar 3/2 kali 1/2, atau bisa diputar 1/2, ini 3/2, 1/2, ini 3/2. Oke, bisa diputar seperti itu. Nah, ini kita gunakan yang rumus yang tadi, yang ini juga. Oke, gunakan kita menerapkan rumus yang ini akan menjadi ini adalah A, yang ini A, ini B, ini A, ini B. Oke, sehingga akan jadi seperti ini. Kemudian akar sama dengan kita di sini akar 1/2 tambah akar 3/2. Sehingga kalau kita sederhanakan, akar 1/2 itu sama dengan 1/2 akar 2. Akar 3/2 kalau kita sederhanakan itu adalah 1/2 akar 6. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya, tentu sederhana. Kita gunting ini, baru kita lihat ke soal yang tadi. Kita datang di soal yang paling awal. Mana yang paling cocok? Ya, yang paling cocok adalah poin D. D yang paling cocok. Oke, sampai di sini tutorial matematika saya kali ini. Sampai jumpa di video tutorial yang akan datang. Terima kasih.